Kasus memilukan kali ini terjadi pada wanita ini yang bernasib naas, yang semua itu dilakukan oleh oknum TNI ini karena saking di luar nurulnya pikiran oknum TNI tadi, dia bisa-bisanya mengskip papap tunangannya ini sebelum berpindah alam. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, mohon klik subscribe dan komen kota asal kalian di bawah jika sudah. Beginilah kasusnya. Yuandi lahir di Salo, Kalimantan Tengah pada Februari tahun 2002. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya di Singkawang, ia dilantik menjadi prajurit 2 pada April 2021. Pada masa itu, hidup Yuandi mulai berubah ketika ia berkenalan dengan Sri Mulyani melalui Instagram. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi pasangan kekasih. Sri beberapa kali datang menemui Yuandi ketika ia sedang bertugas, dan keduanya menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan sering berhubungan layaknya pasangan suami istri. Meski hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus dan sering diwarnai pertengkaran, keduanya tetap bertahan. Bagi Sri, hubungan itu bahkan terlihat semakin serius karena pada 27 April 2022, Yuandi datang ke rumah orang tua Sri di Pontianak untuk mengikuti acara pertunangan. Yuandi datang bersama seorang rekan dari TNI, sementara keluarga Yuandi sendiri tidak hadir dalam acara tersebut. Namun, di balik hubungan yang terlihat semakin serius itu, Sri ternyata berkali-kali menghadapi masalah Yuandi yang suka gonta-ganti pasangan. Ia sering menceritakan persoalan tersebut kepada kakaknya, yaitu Ning. Karena melihat hubungan itu semakin tidak sehat, Ning pernah menyarankan lebih baik hubungan ini diakhiri saja. Tetapi Sri tetap memilih bertahan. Beberapa minggu kemudian, tepatnya 28 Mei 2022, Yuandi mendapat penugasan ke pos lintas batas negara Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Di tempat tugas barunya itu, Yuandi kemudian mengenal seorang perempuan yang bernama Yanti, yaitu pemilik salon yang juga menyediakan jasa pemasangan bulu mata. Keduanya mulai dekat dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Artinya, ketika hubungan Yuandi dan Sri sebelumnya sudah sampai pada tahap pertunangan, Yuandi justru kembali membangun hubungan dengan perempuan lain. Sekitar 3 bulan setelah Yuandi berada di Aruk, tepatnya Agustus 2022, Sri menghubunginya dengan membawa kabar bahwa Sri mengaku sedang berbadan dua dan meminta Yuandi untuk bertanggung jawab. Namun, Yuandi justru membantah hubungan tersebut dan mengatakan bahwa mereka sudah lama putus. Sri tidak menerima jawaban itu. Ia kemudian memperingatkan Yuandi kalau tidak mau harus bertanggung jawab. Saya akan laporkan masalah ini ke polisi militer. Mendengar ancaman tersebut, Yuandi kemudian menceritakan persoalannya kepada seniornya di pos, yaitu Prada Kepeli. Kepeli menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dibesarkan menjadi persoalan hukum. Di sisi lain, Sri juga mengetahui keberadaan Yanti. Ia menghubungi Yanti melalui Instagram dan kemudian menyebarkan foto Yanti di TikTok dengan menyebutnya sebagai perebut pria. Yanti melihat postingan tersebut tapi memilih tidak membalas dan mengabaikan tindakan tersebut. Sejak saat itu, hubungan antara Sri, Yuandi, dan Yanti bukan lagi sekedar persoalan cinta segitiga, tapi ini semua jauh lebih serius. Memasuki November hingga Desember 2022, Sri Mulyani semakin yakin bahwa persoalan hubungannya dengan Prada Yuandi harus segera diselesaikan. Ia kemudian menceritakan kepada sahabatnya, Natasha, bahwa Yuandi meminta datang ke Aruk untuk memastikan kehamilannya. Atas saran Natasha, Sri membeli alas tes kandungan dan hasilnya menunjukkan 2 garis biru. Natasha kemudian mengingatkan Sri agar tidak hanya mengandalkan hasil tes tersebut dan meminta Yuandi menemaninya melakukan pemeriksaan di puskesmas. 23 Desember 2022, Sri berangkat ke Pontianak menggunakan travel menuju Sambas sekitar pukul 13.00. Sri tiba di Aruk, lalu menghubungi Yuandi. Saat itu, Yuandi sedang bertugas seorang diri sehingga
tak langsung menjemputnya. Sri akhirnya berjalan kaki menuju Hotel S yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerja Yuandi. Dengan bantuan resepsionis bernama Fitri, Sri pun menyewa kamar 104 di lantai 2 dengan tarif sekitar 50.000 untuk satu malam. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, Yuandi justru berada di Hotel R sekitar 100 meter dari Hotel S tempat dari Sri menginap. Yuandi saat itu menemui Yanti yang saat itu menginap di sana untuk urusan pemasangan bulu mata. Memasuki malam, sekitar pukul 9, Sri beberapa kali mencoba menghubungi Yuandi. Ketika akhirnya tersambung, Sri menanyakan kapan mereka bisa bertemu dan kapan pemeriksaan kandungan dilakukan. Yuandi kemudian meminta Sri datang ke rumah makan Dio. Sri mengikuti permintaan tersebut dan mereka akhirnya bertemu. Dalam pertemuan itu, Sri kembali membicarakan hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis serta meminta kepastian mengenai pemeriksaan di puskesmas. Saat itu, kira-kira Sri mengatakan, "Aku datang jauh-jauh karena mau memastikan ini. Kamu ikut aku periksa, kita selesaikan baik-baik." Yuandi tidak memberikan jawaban yang pasti dan hanya mengatakan, "Besok aja lah." Jawaban singkat itu membuat persoalan tersebut belum selesai. Setelah pertemuan itu, Sri kembali ke Hotel S dan tidak lama kemudian keberadaan Sri diketahui oleh Prada Kepeli, senior Yuandi di Pos Aruk. Kepeli mengetahui keberadaan Sri melalui Instagram dan kemudian mendatangi Hotel S dan ia pun meminta nomor WhatsApp Sri kepada Fitri agar bisa berkomunikasi langsung sekitar pukul 23.00. Kepeli mendatangi kamar Sri. Saat itu Sri menangis dan meminta bantuan Kepeli untuk mempertemukannya dengan Yuandi. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang ke Aruk untuk meminta pertanggungjawaban mengenai dirinya yang berbadan 2 yang sebelumnya sudah ia sampaikan kepada Yuandi. Sri kira-kira berkata, "Tolong bantu saya ketemu Yuandi lagi. Saya cuma mau dia bertanggung jawab dan memastikan semuanya lewat pemeriksaan." Kepeli kemudian berusaha membantu dengan mengantar Sri menuju Hotel R. Sri membawa barang-barangnya dan naik sepeda motor bersama Kepeli. Perjalanan itu akhirnya membawa Sri menuju tempat Yuandi menginap bersama Yanti. Sekitar pukul 5 pada 24 Desember 2022, Sri Mulyani tiba di halaman Hotel R bersama Prada Kepeli. Begitu melihat Prada Yuandi, Sri langsung menghampirinya. Pertengkaran pun pecah. Keributan itu membuat pemilik hotel keluar dan melihat apa yang terjadi. Di hadapan orang-orang yang berada di sekitar hotel, Sri mengatakan bahwa dirinya adalah tunangan Yuandi dan sedang berbadan 2. Lalu mempertanyakan mengapa Yuandi justru berada di hotel bersama perempuan lain. Sri kemudian meminta Yuandi memanggil Yanti. Sri kira-kira berkata, "Kenapa kamu di sini sama dia? Saya datang untuk meminta pertanggungjawaban." Yuandi kemudian menelpon Yanti dan memintanya untuk turun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Ketika Yanti muncul, emosi Sri semakin memuncak. Ia memarahi Yanti dan melampiaskan kekesalannya kepada Yuandi dengan memberi salam olahraga. Yuandi kemudian meminta Yanti kembali ke kamar agar persoalan tidak semakin melebar. Setelah itu, Yuandi menarik Sri menjauh dari halaman hotel. Sri tetap melawan sambil berteriak dan memarahinya. Di tengah pertengkaran tersebut, Sri akhirnya meminta agar dirinya diantar ke Terminal Aruk supaya bisa pulang ke Pontianak sekitar pukul 6 pagi. Yuandi kemudian membawa Sri naik sepeda motor dengan tujuan mengantarnya ke terminal. Namun, perjalanan tersebut berubah arah. Di atas sepeda motor, pertengkaran masih berlanjut. Sri terus memarahi Yuandi dan beberapa kali masih memberi salam olahraga. Dalam kondisi konflik yang semakin memanas, Yuandi kemudian mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke terminal. Ia memutar balik sepeda motornya dan mengarahkannya ke kawasan Bukit Tempayan, Desa Sabunga, Sambas, dan menuju sebuah rumah kosong yang berada di kawasan tersebut. Sekitar pukul 6:15, keduanya tiba di lokasi. Setelah Sri turun dari motor, Yuandi melakukan gerakan pada kaki Sri yang membuatnya terjatuh.
Yuandi kemudian menekan pada bagian bawah kelapa Sri hingga korban kehilangan kesadaran. Setelah itu, Yuandi malah melakukan tindakan tak senonoh layaknya suami istri terhadap Sri tanpa persetujuan yang saat itu Sri masih tak sadarkan diri. Ketika menyadari Sri masih menunjukkan gerakan, Yuandi kembali melakukan tindakan untuk memastikan Sri tidak bernapas lagi dengan menggunakan batu di sekitar lokasi dan memastikan Sri tidak lagi bernafas. Setelah memeriksa kondisi Sri dan memastikan korban telah tiada, menjelang pukul 7.00, Yuandi meninggalkan lokasi dan kembali ke pos untuk membersihkan diri serta berganti pakaian dinas loreng. Sekitar pukul 8.15, Yuandi kembali ke rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan mendiang korban agar tidak ditemukan dengan membawa cangkul dan skop untuk alat galian. Lubang dangkal sekitar 50 cm di belakang rumah kosong dan memendam mendiang Sri Mulyani. Setelah itu, Yuandi kembali mengambil telepon seluler milik Sri karena tidak berhasil membuka perangkat tersebut akibat terkunci sandi. Ia mengambil kartu SIM dan kemudian membuang telepon tersebut ke sungai ketika dalam perjalanan meninggalkan lokasi. Setelah semua itu dilakukan, Yuandi menemui Yanti dan mengaku bahwa dirinya telah mentiadakan Sri Mulyani. Yanti marah setelah mendengar pengakuan tersebut, tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Yuandi kemudian memilih kembali ke kota Sambas. Setelah Sri Mulyani tidak kembali ke Hotel S, keberadaannya mulai menimbulkan pertanyaan. Pada 25 Desember 2022, Fitri, resepsionis Hotel S, sempat mengirim pesan WhatsApp ke nomor Sri untuk menanyakan keberadaannya. Pesan tersebut masih mendapatkan balasan, sehingga Fitri belum langsung mengetahui bahwa orang yang membalas bukan lagi Sri. Dalam penyelidikan kemudian diketahui bahwa nomor Sri digunakan oleh Yuandi untuk mengirim balasan. Setelah itu, kamar 104 tetap kosong dan kunci kamar juga tidak kembali ke pihak hotel. Sementara itu, keluarga Sri di Pontianak mulai cemas karena Sri pergi tanpa memberi kabar yang jelas. Masih di hari yang sama, Ning menerima pesan dari nomor yang digunakan oleh Sri. Pesan tersebut menyebutkan bahwa Sri sedang berada di Jagoi Babang dan berencana berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Ning yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya langsung meminta Sri untuk pulang. Namun, pesan balasan justru menyatakan bahwa Sri tetap akan pergi untuk bekerja di Malaysia. Tapi, bagi Ning, jawaban tersebut terasa berbeda dari kebiasaan Sri. Tetapi saat itu, ia belum memiliki alasan kuat untuk mengetahui bahwa pesan tersebut bukan dikirim oleh adiknya. Pada 27 Desember 2022, Ning kemudian menghubungi Yuandi untuk menanyakan keberadaan Sri. Yuandi membenarkan bahwa Sri memang sempat datang ke Aruk dan menemuinya untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, Yuandi mengatakan bahwa setelah itu, Sri sudah pergi meninggalkan hotel. Perkiraan percakapannya, Ning bertanya, "Sri sekarang di mana? Kenapa dia belum pulang?" Yuandi menjawab bahwa Sri sudah meninggalkan tempat tersebut dan ia tidak mengetahui keberadaannya setelah itu. Keluarga kemudian semakin berusaha mencari informasi karena Sri tidak kunjung pulang. Waktu terus berjalan hingga pada 21 Januari 2023, Ning kembali menerima sebuah pesan WhatsApp dari sebuah nomor dari Malaysia. Orang yang menggunakan nomor tersebut mengaku sebagai Sri dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Malaysia dan bekerja di sebuah kedai. Pesan itu bahkan disertai foto paspor yang saat itu dianggap sebagai salah satu tanda bahwa Sri benar-benar berada di luar negeri. Ning sempat merasa lega, meskipun tetap meminta Sri memberikan kepastian dan kabar yang lebih jelas. Namun kemudian penyelidikan menemukan fakta yang berbeda. Nomor Malaysia tersebut ternyata digunakan di wilayah Sambas dan terhubung dengan iPhone milik Yuandi melalui kesamaan nomor email. Artinya, jejak komunikasi yang selama berminggu-minggu membuat keluarga percaya bahwa Sri masih hidup dan berada di tempat lain justru mengarah kembali kepada Yuandi. Berbulan-bulan kemudian, tepatnya sekitar 31 Mei 2023, pada siang hari, dua warga bernama Julianus dan Nato sedang mencari kayu di belakang sebuah rumah kosong di kawasan Bukit Tempayan, Desa Sambunga. Saat berada di lokasi,
Mereka melihat sesuatu yang awalnya mereka kira sebagai tulang hewan. Namun, setelah diperhatikan, mereka menemukan rambut yang tertutup tanah dan keduanya kemudian melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT dan Polsek Sajingan Besar. Polisi datang dan melakukan pemeriksaan serta penggalian di lokasi. Dari tanah tersebut ditemukan tulang manusia, rambut hitam, pakaian perempuan, sebuah gelang, serta kunci kamar hotel dengan gantungan plastik berwarna biru. Polisi kemudian melacak kunci tersebut dan menghubungkannya dengan Hotel S. Fitri, resepsionis hotel, kemudian mengingat bahwa kunci tersebut merupakan kunci kamar yang pernah digunakan oleh seorang tamu bernama Sri Mulyani sekitar 5 bulan sebelumnya. Dari titik itu, penyelidikan mulai menghubungkan penemuan tersebut dengan laporan orang hilang yang dibuat keluarga Sri di Pontianak. Bukti tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pontianak untuk proses identifikasi. Polisi mengambil dari Malhuri, ayah Sri, dan Ning, kakak Sri, untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Hasil pemeriksaan kemudian menyatakan bahwa tulang tersebut memiliki kecocokan dengan keluarga tersebut dan dinyatakan sebagai Sri Mulyani. Setelah proses identifikasi selesai, mendiang Sri kemudian dimakamkan di Pontianak, dekat makam ibunya. Penyelidikan selanjutnya semakin mengarah kepada Yuwandi. Setelah semua kejadian tersebut, Yuwandi pun diamankan saat sedang dinas dan tahap pun memasuki proses persidangan di Pengadilan Militer Pontianak. Perkara Prada Yuwandi kemudian masuk ke tahap pembuktian yang panjang. Jaksa militer menilai rangkaian tindakan Yuwandi menunjukkan adanya unsur tindak penghilangan nyawa secara berencana. Dalam tuntutannya, Yuwandi didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana dan dituntut dengan hukuman kurungan seumur hidup. Jaksa juga mengajukan restitusi sebesar 206 juta untuk keluarga Sri Mulyani, termasuk biaya yang berkaitan dengan pemakaman. Sebelumnya, keluarga korban disebut hanya menerima santunan sekitar 3 juta dari kesatuan. Di ruang persidangan, keluarga Sri berusaha menyampaikan bahwa kehilangan tersebut bukan sekedar persoalan angka. Ning Diana Yuliansah sebagai kakak dari Sri meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Natasha, teman Sri yang berprofesi sebagai bidan, memberikan keterangan mengenai komunikasi mereka sebelum Sri berangkat ke Aruk. Natasha menjelaskan bahwa Sri pernah menunjukkan hasil dua garis melalui video call. Keterangan tersebut menjadi bagian dari cerita mengenai alasan Sri datang ke Aruk. Kesaksian lain datang dari Yanti, perempuan yang mulai berpacaran dengan Yuwandi sejak Juli 2022. Di persidangan, Yanti mengaku bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah Yuwandi mengaku kepadanya. Namun, Yanti tidak langsung melapor karena mengaku takut dan masih memiliki perasaan kepada Yuwandi. Setelah seluruh keterangan dan bukti dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Pontianak menyatakan Prada Yuwandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana. Hukuman yang dijatuhkan adalah kurungan seumur hidup, ditambah hukuman diputus dari dinas militer. Namun ada satu bagian permohonan keluarga yang tidak dikabulkan. Permohonan restitusi sebesar 206 juta ditolak dengan pertimbangan bahwa Yuwandi telah dijatuhi hukuman seumur hidup, diputus dari dinas militer, serta dinilai tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi restitusi tersebut. Dari kasus ini, saya ambil satu titik yang paling penting, yaitu saat Sri Mulyani masih meminta Yuwandi mengantarkan ke terminal untuk pulang. Dari sudut pandang psikologi manusia, momen seperti ini menunjukkan betapa satu keputusan kecil di tengah emosi yang meledak bisa mengubah hidup banyak orang. Bayangkan kalau saat itu Yuwandi tidak memutar balik motor, melainkan benar-benar mengantarkan Sri ke terminal. Mungkin pertengkaran mereka tetap terjadi. Meskipun hubungan mereka berakhir, mungkin masalah kehamilan dibawa ke keluarga atau jalur hukum. Tapi Sri masih punya kesempatan untuk pulang dan keluarganya tidak perlu menunggu berbulan-bulan sampai identitasnya ditemukan. Pelajarannya adalah, jangan pernah mengambil keputusan permanen ketika emosi sedang naik. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi paling hebat,
Tetapi cuma satu keputusan kecil untuk berhenti, menjauh, dan memberi waktu sampai kepala kembali dingin. Jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe-nya, dan saya, Ananta, mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.